Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Supaya ilmu yang kita dapat itu bisa berkah dan nantinya bisa bermanfaat. Ya, kembali lagi di pertemuan ketiga mata pelajaran akuntansi pemerintah untuk kelas 12 akuntansi. Kita review sedikit ya, kemarin kita sudah belajar apa aja. Di bab 1 ini, judul materinya komputerisasi data akuntansi desa. Ini tampilan sistem keuangan desa yang seharusnya kita pelajari. Lalu ini yang kemarin, materi kemarin, pengertian desa. Lalu kenapa sih desa itu harus menerapkan sistem akuntansi pemerintah? Lalu ada tujuan pengaturan pelaksanaan keuangan desa. Dan ada prinsipnya. Prinsipnya ada 3. Ya, terima kasih untuk seluruh siswa yang sudah mengumpulkan tugas, terutama yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Sebenarnya mau lengkap atau tidak itu dikembalikan ke kalian ya, karena pada akhirnya itu adalah menjadi bahan pembelajaran kalian gitu. Materi yang ibu gunakan ini tidak hanya berasal dari satu sumber, jadi kalaupun nanti kalian mendapatkan pinjaman buku dari perpus, ya ada kemungkinan materi-materi yang disampaikan ada beberapa hal yang tidak terdapat di buku tersebut gitu. Jadi kalau sekiranya menurut kalian penting dan perlu kalian ingat, silahkan dicatat supaya nantinya ketika belajar bisa lebih mudah ingat. Tuh. Ini kemarin juga sempat membahas terakhir asas pengelolaan keuangan desa, ada 4, ada transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran. Ya, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah alur pelaksanaan keuangan desa. Lalu ada mekanisme penyaluran dana desa. Lalu yang ketiga adalah elemen basis akuntansi dan pelaksana akuntansi. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu alur pelaksanaan keuangan desa. Di sini alur pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama adalah pelaksanaan APB desa. Ini judulnya yang di bawah ya. Pelaksanaan APB desa itu ngapain aja sih? Ini APB singkatannya kalau yang belum tahu. Anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Yang pertama adalah sosialisasi Perdes, peraturan desa mengenai APB desa. Kalau kita review ke materi sebelumnya, ya di sini ada prinsip pelaksanaannya, yaitu transaksi harus sesuai Perdes. Kalau tidak ada di dalam peraturan desa, maka tidak boleh melakukan transaksi belanja. Nah, oleh sebab itu, di sini kegiatan yang pertama adalah harus melaksanakan sosialisasi supaya mungkin nantinya kalau misalnya ada revisi dari masing-masing bagian bisa ditambahkan. Lalu selanjutnya ada penyusunan DPA, RAB. DPA ini dokumen pelaksanaan anggaran. RAB itu rencana anggaran belanja. Selanjutnya ada kegiatan pelaksanaan penerimaan, maksudnya penerimaan uangnya. Lalu pelaksanaan pengeluaran untuk kegiatan apa saja. Nah, kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Di dalam pelaksanaan kegiatan, di sini ada tentang alur mekanisme kegiatan pembangunan dari pihak-pihak terlibat. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu kegiatan itu kan pasti bekerja sama dengan orang lain. Nah, dalam bekerja sama itu ada aturan-aturan yang perlu disepakati, ada mekanisme yang perlu dijalankan oleh kedua belah pihak. Nah, di sini dibahas nih mengenai alur mekanismenya. Lalu yang berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini kalau misalnya mau beli atau menggunakan jasa untuk kegiatan desa. Lalu yang terakhir adalah alur mekanisme permintaan pendanaan dan pencairan. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang mekanisme penyaluran dana desanya. Gimana sih caranya supaya dana itu bisa sampai di desa dan gimana cara pencairannya itu akan kita pelajari selanjutnya.
Nah, yang terakhir, alur pelaksanaan keuangan desa adalah tentang perubahan APB desa. Jadi kan pertama ini udah membuat rencana, ibaratnya kayak gitu. Lalu pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan kemungkinan kan ada revisi-revisi. Nah, ketika terjadi revisi, maka dibuatlah perubahan APB desa. Perubahan APB desa tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi harus melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah penyusunan rancangan APB desa perubahan. Terus selanjutnya ada penetapan. Jadi pertama disusun, lalu kalau udah disusun yaitu ditetapkan atau disahkan perubahan tersebut. Lalu setelah sudah dirubah, maka disosialisasikan kembali APB desanya. Supaya apa? Balik lagi tadi, kalau misalnya desa mau melakukan pengeluaran, itu semuanya harus terdapat di APB desa. Maka ketika terjadi perubahan, perlu disosialisasikan kembali kepada pihak-pihak terkait. Next, kita lanjut. Selanjutnya ini poin yang kedua adalah mengenai penyaluran dana desa. Di sini mekanisme penyalurannya. Ini adalah mulai dari pemerintah pusat, dana dari pemerintah pusat, bagaimana caranya bisa sampai ke desa. Yang pertama adalah KPA DJPK menerbitkan SPM. KPA itu kuasa pengguna anggaran, dan DJPK adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. DJPK itu siapa sih? DJPK adalah Direktorat Jenderal yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Gitu, itu adalah tugas dari DJPK. Nah, KPA tadi kuasa penggunaan anggaran. Ini merupakan salah satu bagian dari DJPK. Dia menerbitkan SPM. SPM yaitu surat perintah membayar. Nah, selanjutnya ini dikasih ke KPPN Jakarta II selaku kuasa BUN. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Lalu di sini ada Jakarta II. Jakarta II ini kayak apanya ya? Salah satu unit dari KPPN ya, karena kalau kalian baca-baca nanti ada KPPN Jakarta 1, KPPN Jakarta 4 dan seterusnya. Di KPPN wilayah lain juga ada. Masing-masing itu punya tugasnya tersendiri. Nah, KPPN Jakarta 2 tugasnya adalah tugas pokok dan fungsinya adalah dalam proses penatausahaan APBN. Jadi kan ini ceritanya dana APBN mau dikasih ke rekening desa. Nah, melalui siapa? Melalui Jakarta II selaku kuasa BUN. BUN itu Bendahara Umum Negara. KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana. Bentuknya seperti ini. Ini KPPN untuk daerah Palembang. Ini ini data-data yang perlu diisi. Lalu, nah di sini semuanya itu sudah pakai kode. Jadi kalian kalau belajar Mayop itu kan ada nama-nama akunnya. Nah, di sini pun sama. Jenis belanjanya udah berupa kode, lalu jumlah uangnya, lalu ini unit akun atau satuan kerjanya juga berupa kode-kode, lalu jumlah uangnya dan seterusnya semua diisi lengkap sampai penanda tangan KPA-nya. Oke, ini cuma gambaran aja ya bentuk SPM seperti ini. Selanjutnya, setelah diterbitkan SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, ini ke bank operasional. Ini melaksanakan transfer dana desa ke kabupaten atau kota dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum desa. Jadi ibaratnya itu dari nasional, dari yang paling tinggi dari pusat ke daerah dulu. Daerah ini ke kabupaten atau kota. Nah, setelah dana desanya dipindahin ke RKUD, ke rekening kas umum daerah, dia akan melaksanakan transfer dana desa ke desa, dari RKUD ke RKU desa. Rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa. Ini dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah dananya masuk ke rekening pemerintah kabupaten,
rekening pemerintah kabupaten atau kota atau dari RKUD. Jadi kalau misalnya dari RKUN udah ditransfer ke RKUD, maksimal 7 hari harus sudah ditransfer ke RKUD. Lalu, oh ya, sorry Dengkle, tadi ini ada bentuk SP2D, surat perintah pencairan dana. Sama ya, di sini akunnya itu menggunakan kode-kode. Nanti di sini secara otomatis akan muncul. Ya, yang lain-lainnya harus diisi. Oke, lanjut. Balik lagi tadi, nanti kalau misalnya udah sampai di RKUDes, itu berarti sudah masuk ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa ini melalui 2 tahap. Tahap yang pertama itu besarnya 60%. Biasanya paling cepat itu bulan Maret dan paling lambat itu bulan Juli. Setelah tahap 1 selesai, ini biasanya harus ada dokumen-dokumen yang diserahkan untuk laporan. Nah, setelah dokumen-dokumen itu lengkap, maka baru boleh dilaksanakan transfer yang tahap kedua. Tahap keduanya itu sebesar 40%, sisanya tadi. Itu diusahakan bulan Agustus. Nantinya setelah dana itu turun, ya seperti yang kita pelajari di awal ya, desa itu harus membuat laporan kepada pemerintah pusat. Jadi nantinya kalau misalnya tahap kedua udah turun, mereka pun harus membuat laporan. Laporannya apa aja sih? Nah, ini bisa berkaitan dengan pembahasan kita yang terakhir, yaitu elemen basis akuntansi dan pelaksana akuntansi. Berdasarkan ini Permendagri nomor 113 tahun 2014. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti elemen basis dan jenis pencatat sistem pembukuan pada akuntansi perusahaan yang biasanya kalian pelajari. Tapi yang dipakai di desa itu apa sih? Yang pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas. Basis kas seperti yang kita ketahui ya, ini transaksinya itu diakui dan dicatat ketika kasnya diterima atau dibayarkan. Jadi kalau misalnya udah nerima atau sudah mengeluarkan kas, baru diakui dan dicatat. Tapi, walaupun menggunakan akuntansi berbasis kas, desa harus menyajikan informasi terkait dengan aset non-kas dan kewajiban desa di setiap akhir tahun periode yang berjalan. Itu walaupun pencatatan kasnya menggunakan basis kas, tapi di akhir periode tetap harus membuat laporan mengenai aset non-kas dan kewajiban desa yang lainnya. Lanjut, yang kedua, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem single entry, yaitu pencatatan tunggal. Masih ingat kan ya bentuknya kayak gimana? Bentuknya itu pencatatan semua jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi rincian pemasukan dan pengeluaran kasnya dijadiin satu, nggak dipisah-pisah gitu. Nanti silahkan cari sendiri bentuknya seperti apa. Nah, untuk menggunakan sistem single entry ini dibutuhkan beberapa buku-buku pembantu. Yang pertama adalah buku kas umum. Lalu yang kedua adalah buku kas pembantu kegiatan. Yang ketiga buku kas pembantu pajak, ini digunakan yang berkaitan dengan pajak. Lalu buku bank desa. Buku bank desa ini ya buku rekening dari desa yang digunakan. Nah, terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan apa sih yang dibuat oleh desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawabannya? Yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Laporan itu berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Laporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan laporan kekayaan milik desa yang isinya hampir sama dengan neraca. Neraca isinya apa aja? Yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara aset dan kewajiban. Ya, itu tadi untuk materi hari ini. Tugas untuk pertemuan kali ini adalah buat resume, tadi dikit ya, materinya cuma 3. Buat resume berdasarkan materi yang sudah disampaikan. Lalu untuk mereview ingatan kalian mengenai basis akuntansi dan jenis sistem pencatatan,
Silahkan dicari dan ditulis kembali. Tapi khususnya ini dalam akuntansi daerah ya. Oke, dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.